seseorang, ya. Mungkin pengalaman ini sama, baik yang sudah punya istri maupun yang belum punya istri, baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum, perasaan itu akan selalu hadir. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 ciri istri mulai jatuh hati dengan pria lain. Nah, ini adalah tentunya hal yang perlu kita pahami sama-sama ya. Sebetulnya ciri-cirinya itu seperti apa ketika seseorang ini mengawali jatuh hati dengan pria lain sementara dia sendiri sudah bersuami. Nah, ini adalah bukan hal yang berlebihan ketika kita sedikit banyak mulai mengamati apa yang menjadi gerak-gerik pasangan kita atau perilaku pasangan kita yang tiba-tiba akhir-akhir ini ada banyak perubahan, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membedakan ketika seorang istri ternyata diam-diam mulai jatuh hati dengan pria lain? Nah, ini kita akan bahas. Ada 9 ciri yang perlu kita waspadai sama-sama. Ternyata yang pertama, pada akhir-akhir ini secara umum biasanya ketika seseorang mulai menaruh rasa, ya, ada perasaan terhadap pria lain sementara dia sendiri sudah bersuami, biasanya sudah mulai sering diam dan banyak melamun. Nah, melamun ini memikirkan apa? Nah, tentunya adalah memikirkan seseorang yang di luar sana. Bahkan kadang ditanya suami pun menjawabnya ogah-ogahan karena dia di dalam hatinya dan pikirannya sedang sibuk memikirkan pria lain tanpa sepengetahuan si suami ini. Ya. Namun ini tentunya harus secepat mungkin mendapatkan informasi, ya, karena ditakutkan permasalahannya bukan itu. Nah, di sini asal menuduh juga tidak dibenarkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ia tampak gelisah, ya, seperti ada sesuatu yang memang ada kegelisahan. Ini ada dua. Gelisah takut diketahui pasangan, ya, mengenai apa yang sedang ia pikirkan, dan juga gelisah kenapa seseorang ini lama tidak ngasih kabar. Sementara dia sudah sedikit banyak mulai terpikat rasa cinta terhadapnya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ketika ditanya, ya, jawabannya selalu tidak sama. Artinya ketika hari ini ditanya ini, ya, dengan pertanyaan yang masih kemarin, jawabannya selalu berbeda. Ya, selalu ada saja alasan-alasan baru untuk mengalibikan diri bahwa seakan-akan memang sedang tidak ada yang dipikirkan. Padahal itu bukti bahwa konsistensinya sudah mulai hilang ini. Lalu yang keempat, ia akan selalu tumbuh rasa penasaran terhadap si dia. Jadi dia selalu ingin tahu apa yang menjadi aktivitasnya, apa yang menjadi kebiasaannya. Makanya tidak heran ketika seseorang sedang jatuh cinta ini sebentar-sebentar menelpon, ya, sebentar-sebentar mengirim chat. Karena rasa penasaran memang terlalu kuat, ya, jika seseorang sedang jatuh hati dengan seseorang, ya. Mungkin pengalaman ini sama, baik yang sudah punya istri maupun yang belum punya istri, baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum, perasaan itu akan selalu hadir bahkan tanpa batas waktu. Jadi semakin sering dia memberi kabar atau meminta kabar darinya, ini semakin rasa penasaran semakin kuat. Ini adalah hal yang memang lazim atau umum terjadi ketika seseorang sedang jatuh hati dengan lawan jenis ini. Lalu yang kelima, ini adalah hal yang memang mulai tidak menyenangkan, yaitu melihat seseorang, ya, melihat si dia, wanita ini ketika melihat si dia ini adalah seakan-akan semuanya lebih istimewa dibanding suaminya. Nah, ketika sudah sudah memalingkan rasa cinta, bahkan menganggap orang yang betul-betul mencintainya ini sudah tidak ada apa-apanya, karena seseorang sudah menganggap bahwa dialah yang istimewa. Bahkan pada saat-saat itu kadang orang merasa ada rasa sesal. Kenapa sih saya menikah dengan dia? Padahal dia juga barangkali mau dengan saya. Ini. Nah, ketika perasaan ini terus dipelihara, maka seseorang tidak akan merasa cukup hanya dengan satu pasangan. Maka
Ketika ingin satu pasangan, yakinlah bahwa kita mampu mempercayai ya dengan apa-apa yang sama-sama kita lakukan. Artinya di sini saling percaya memang memupuk rasa cinta di antara keduanya, dan itu yang harus dilakukan ketika kita ingin betul-betul hidup harmonis sepanjang waktu. Yang keenam, seseorang ini akan selalu mengabaikan sifat-sifat negatifnya. Ya. Jadi semua keburukan-keburukan ini tidak lagi dilihat. Ya, artinya sesuatu yang memang secara umum mungkin belum baik saja sudah terlihat baik. Ya. Jadi banyak hal yang memang sesuatu yang pada dasarnya mengecewakan saja dia anggap itu adalah hal yang biasa. Jadi selalu sisi negatif ini ditinggalkan dan hanya melihat prosentasenya lebih tinggi ke sisi positif. Ya, walaupun di dalam hatinya mungkin ada rasa tidak suka atau kurang suka terhadap apa yang diperbuat. Namun karena sudah ditutup oleh butanya sebuah cinta, maka rasa kurang suka itu hilang secara perlahan. Ya, karena rasa cinta lebih kuat daripada harus menilai kenegatifan seseorang. Ini. Kemudian yang ketujuh, dia akan selalu memeriksa ponsel terus-menerus. Ya. Dia akan selalu gelisah, dia akan selalu salah tingkah. Dan juga rasa was-was di situ sangat-sangatlah terlihat. Jadi dia ketika sedang bersama ponselnya akan selalu mencari posisi aman ya di sekelilingnya. Ini. Yang kedelapan adalah tampak gugup ya, tampak gugup di sekitarnya. Ya, jadi rasa was-was takut ketahuan, rasa was-was takut dicurigai orang, ini akan selalu ada dalam dirinya. Ya. Karena jujur seringkali saya katakan bahwa seseorang yang berselingkuh bukan berarti tidak punya rasa cinta terhadap pasangan. Ya, ini faktanya adalah semua orang selingkuh 80% bahkan lebih ini takut ketahuan pasangan. Ini. Yang kesembilan, ya, ini seseorang ketika sudah merasa aman pada saat dia bersamanya atau saat dia atau seseorang ini berdekatan dengan lawan jenis, maka itulah penyebab yang pada akhirnya seseorang rela membohongi pasangannya demi mendapatkan itu semua. Bahkan telat pulang pun dibela-belain. Karena ketika dia sudah merasa nyaman, biasanya sedikit lupa pulang. Ini adalah hal yang logika. Dan mungkin bukan hanya orang itu yang mengalami. Tapi ketika setiap orang sedang mengalami jatuh hati dengan seseorang, perasaan-perasaan itu akan terus ada pada dirinya. Nah, sahabat, itulah 9 ciri wanita sedang jatuh hati dengan pria lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.